Yang pertama yaitu terkait dengan konsep biaya per unit. Konsep biaya per unit adalah besaran biaya yang terkait dengan setiap unit produk yang dihasilkan. Dengan kata lain, biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit barang. Biaya per unit juga disebut sebagai harga pokok penjualan atau biaya penjualan. Rumus untuk mencari biaya per unit yaitu biaya tetap ditambah dengan biaya variabel, kemudian dibagi dengan total unit yang diproduksi. Biaya per unit penting karena membantu perusahaan dalam mengetahui efisiensi proses produksi, mengambil tindakan strategis yang dibutuhkan, memutuskan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk setiap produk, dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya, kalkulasi biaya produk berdasarkan tradisional. Kalkulasi biaya produk berdasarkan tradisional diterapkan dalam produksi massal dengan produk standar homogen yang dilakukan setelah produk selesai dibuat. Hanya biaya produksi seperti BBL, BTKL, dan BOP yang dibebankan ke produk. Sedangkan biaya lain seperti beban pemasaran, beban distribusi, beban pelayanan pelanggan yang berkaitan dengan produk tidak dibebankan ke harga pokok produk. Metode tradisional dalam menghitung biaya produk umumnya lebih sederhana dan sering digunakan oleh perusahaan kecil dan menengah. Dalam sistem perhitungan biaya secara tradisional, alokasi biaya dapat didasarkan pada pemakaian bahan baku, jam kerja langsung, dan jam mesin. Hal ini tidak menjadi masalah jika perusahaan menghasilkan produk sejenis. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan sistem pengalokasian biaya berdasarkan aktivitas. Dengan adanya informasi biaya berdasarkan aktivitas ini, manajemen dapat mengendalikan dan memantau pengorbanan sumber daya dalam berbagai aktivitas tersebut adalah dengan menggunakan Activity Based Costing atau ABC System. Materi selanjutnya yaitu keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional. Yang pertama, penggunaan jam kerja langsung satu-satunya untuk dasar alokasi biaya overhead pada produk. Yang kedua, margin laba sulit dijelaskan. Yang ketiga, titik berat hanya pada fase produksi, tidak termasuk desain dan distribusi. Yang keempat, biaya fase desain dan distribusi masuk pada biaya periode. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas. Di sini pengalokasian biayanya akan bergantung pada aktivitas yang dilakukan suatu perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, dalam aktivitas based costing ini, dasar yang digunakan untuk mengalokasikan BOP disebut penggerak atau pemicu atau driver. Jadi, pemicu ini adalah dasar yang digunakan untuk mengalokasikan biaya dari satu sumber daya ke berbagai aktivitas yang berbeda. Dengan menggunakan sumber daya tersebut, pemicu aktivitas ini adalah suatu dasar yang digunakan untuk mengalokasikan biaya dari aktivitas ke produknya. Langkah-langkahnya yang pertama itu identifikasi dulu apa aktivitasnya dan tentukan biayanya, lalu klasifikasikan aktivitasnya, kalkulasikan tarif per polnya, pembebanan biaya ke produk. Pada aktivitas based costing, pembebanan BOP ini dengan melalui dua tahap. Yang pertama, dibebankan dengan cara penulisan langsung atau penggerak sumber daya. Yang kedua itu untuk mengalihkan dengan tarif atau aktivitas aktualnya, lalu dicari menggunakan penggerak volume dan non-volume. Baiklah, aku akan memaparkan materi selanjutnya tentang pengklasifikasian aktivitas. Pada activity based costing atau ABC, terdapat 6 kegiatan. Yang pertama itu kegiatan tingkat unit yang disebut dengan unit level activities. Yang kedua itu kegiatan tingkat batch atau yang biasa disebut batch level activities. Yang ketiga, kegiatan pendukung produk atau product sustaining activities. Lalu yang keempat, kegiatan pendukung teknologi atau teknologi sustaining activities. Yang kelima, kegiatan pendukung pelanggan atau customer sustaining activities. Nah, yang terakhir itu ada kegiatan pendukung fasilitas atau yang bisa disebut facility sustaining activities.